Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat-Nya lah di tengah khusyuknya kita melaksanakan shaum Ramadan, siang hari ini kita bisa tunaikan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di siang hari ini dan juga pada waktu yang telah lampau, khususnya shaum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap diberi kesempatan, umur panjang, kesehatan, kesabaran untuk kita bisa tunaikan shaum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya hingga usai nanti insyaallah. Bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Bulan Ramadan acap disebut juga dengan bulan Al-Qur'an. Sahrul Ramadan, Sahrul Quran, karena di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, penting bagi kita di bulan Ramadan ini, selain kita melaksanakan shaum Ramadan, juga mencermati sejauh mana kita punya kelekatan terhadap Al-Quran. Kelekatan Al-Quran itu apa yang dimaksud? Kelekatan Al-Quran, ya bagaimana kita betul-betul meletakkan Al-Quran pada diri kita itu sesuai dengan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat tadi, bahwa Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak, pembeda antara yang lurus dan yang bengkok, yang hitam dengan yang putih, dan seterusnya. Penting sekali kita punya pembeda, kemampuan membedakan atau furqan. Ya, dalam istilah manajemen itu ada do dan don't, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini hari terasa oleh kita bahwa do dan don't itu harus betul-betul jelas. Sebab kalau tidak, maka kita akan merasakan kekaburan. Dan kekaburan menyangkut apa yang tidak boleh dan apa yang boleh, atau bahkan apa yang harus dilakukan, itu sangat berbahaya. Seperti apa? Seperti yang terlihat ini hari, kita menyaksikan bagaimana sekedar membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan pun itu manusia yang katanya hidup di zaman modern saja kesulitan. Bagi kita, oleh karena kita punya petunjuk, tak ada lain bahwa jenis kelamin di antara manusia itu ya cuma laki-laki dan perempuan.
Itu bagi kita yang punya petunjuk. Tapi bagi mereka yang tidak punya petunjuk, ternyata hal yang bagi kita itu sangat sepele, sangat jelas, itu menjadi begitu rumitnya. Mungkin jamaah pernah melihat ada video viral ya, di sebuah sekolah di Amerika, debat antara guru atau dosen dengan siswi atau mahasiswinya. Gegara apa? Gegara siswinya itu yang dia perempuan sebenarnya, dia tidak mau dipanggil dengan sebutan sister atau miss, tidak mau dia. Loh, bukankah Anda itu perempuan? Ya tapi saya bukan perempuan nih. Coba ruwet nggak itu? Debat rame itu. Dan itu kemudian viral. Karena memang sekarang ini kalau kita sebut dia itu perempuan si, itu masih ada dua kemungkinan. Dia si atau si he. Si he. He juga ada dua. He si. Jadi perempuan laki-laki, laki-laki perempuan. Jadi paling tidak ada 4 jenis kelamin, 4 gender maksudnya di sana. Di Thailand itu lebih parah lagi. Di Thailand itu bahkan dikenal 18 gender. Jadi furqan itu penting sekali. Jadi kelekatan kita kepada Al-Quran itu diukur sejauh mana kita memfungsikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai furqan. Yang itu kemudian akan tampak pada 2 unsur penting yang ada pada kita sebagai seorang manusia. Apa itu? Yaitu pada cara berpikir dan cara bertindak. Manusia itu dibedakan dari manusia satu dengan manusia lain itu dari cara dia berpikir dan cara dia bertindak. Dan kita sebagai seorang muslim, mestinya cara berpikir kita itu mengikuti cara berpikir yang diajarkan Al-Quran. Cara berpikir Islami. Apakah ada orang Islam yang dia cara berpikirnya tidak mengikuti ketentuan atau mengikuti ajaran Al-Quran? Kita bisa tengok di kiri kanan kita. Tak sedikit dia muslim tapi cara berpikirnya itu tidak berdasarkan ajaran Al-Quran. Cara berpikir sekuler. Cara berpikir sekuler itu apa? Cara berpikir yang sesuai dengan ajaran Al-Quran? Tidak. Mengapa? Karena Al-Quran sendiri jelas sekali melarang kita itu untuk bersikap sekuler. Sekuler itu kalau kaitannya dengan Al-Quran itu percaya kepada Al-Quran sebagian, ingkar kepada sebagian yang lain. Di dalam Al-Quran kita membaca afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa engkau beriman kepada Alkitab sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain? Ayat ini menilai asbabun nuzulnya memang terkait dengan perilaku orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khosroj dan lain-lain yang ketika dia bertikai satu sama lain, dia sadar dia melanggar ajaran Alkitab, Taurat. Tapi ketika sudah sampai pada soal tawaran perang, mereka minta merujuk kepada Taurat. Maka turunlah ayat itu. Jadi ayat ini memang berkenaan dengan perilaku orang Yahudi. Tetapi kita semua tahu bahwa dalam kita memahami Al-Quran itu ada satu kaidah penting. Kaidah itu berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibrah atau pelajaran dari satu ayat itu dipetik atau diambil dari umumnya lafaz, la bi khususi sabab, bukan berdasar khususnya sebab. Boleh kita mempelajari asbabun nuzul atau sababun nuzul, tapi
pemahaman kita terhadap ayat itu tidak boleh dikerangkeng atau dibatasi kepada sabab nuzulnya itu. Maka kita bisa membaca afatu mimuna bibatil kitab, apa engkau beriman kepada Alkitab, yakni Al-Quran sebagian, wa takfuruna biba, dan ingkar kepada sebagian Al-Quran. Faktanya tak sedikit dia muslim tapi berpikir sekuleristik, baik itu bercorak kapitalistik maupun sosialistik, bahkan komunistik. Apakah ada orang Islam yang berpikir komunistik? Jangan lupa, Bapak Ibu yang jamaah sekalian, Ketua Umum PKI, Partai Komunis Indonesia yang pertama, namanya Semaun. Siapa dia? Muslimkah? Iya, dia Muslim. Semaun itu Muslim, bahkan sebelumnya dia adalah anggota Syarikat Islam. Jadi bagaimana dia bisa menjadi komunis, bahkan menjadi Ketua Umum Partai Komunis Indonesia yang pertama? Pasti karena dia tidak lagi mendasarkan cara berpikirnya itu kepada Al-Quran. Kalau cara berpikirnya sudah tidak berdasarkan Al-Quran, maka perilakunya juga pasti tidak berdasarkan kepada Al-Quran, karena orang bertindak itu bergantung pada cara berpikirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang dimaui oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau menjelang akhir hayatnya itu berpesan kepada kita dengan satu pesan yang sangat penting. Apa pesannya kita semua sudah tahu. Beliau katakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kalian dua perkara. Apa itu? Kita semua sudah tahu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lan tadhillu ba'di, dalam lafadznya lain ditambah abada, in tamasaktum bihima, kau dijamin tidak akan sesat. Bapak Ibu sekalian, itu lafadz hadis tidak sekedar la tadhillu, tapi lan tadhillu. Apa bedanya la tadhillu dan lan tadhillu? Kalau la tadhillu itu hari ini tidak sesat, tapi mungkin besok sesat, atau lusa, atau suatu hari nanti. Tapi kalau lan itu menunjukkan litakbid, menunjukkan keabadian. Hari ini tidak, besok tidak, lusa tidak, 1 tahun yang akan datang, 2, 5, 10, 25, 100, sampai hari kiamat dijamin tidak akan sesat. Makanya disebut tidak akan sesat selama-lamanya. In tamasaktum bihima, jika kau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu? Yaitu menjadikan Al-Quran itu sesuai dengan fungsi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang tercermin pada cara berpikir dan bertindak kita. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apa yang paling menentukan sejauh mana kita itu tamasuk kepada Al-Quran? Apa yang paling menentukan? Yang paling menentukan tak lain adalah sejauh mana kita punya keyakinan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Keimanan kita kepada Al-Quran itu yang paling menentukan. Karena itu di tengah kita khususnya melaksanakan Shaum Ramadan, ya, penting bagi kita juga untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini betul-betul kalamullah, karena itu pangkalnya. Kita mau memakai ajaran Al-Quran dalam kita berpikir dan berperilaku atau tidak, itu tergantung kita ini yakin betul tidak kepada Al-Quran. Termasuk juga kegairahan kita untuk membaca Al-Quran itu sangat bergantung juga. Sejauh mana kita punya kekokohan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran ini betul-betul kalamullah. Karena itu sekali lagi penting bagi kita itu untuk mengokoh. Kalau sudah kokoh, perkokoh. Begitu seterusnya sampai sekokoh-kokohnya. Seberapa kokoh atau seperti apa kokohnya itu,
Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Jadi langsung connect itu dengan kita. Baca Al-Quran langsung tak gitu. Nah, bagaimana cara mengkokohkannya? Kita mesti cari cara. Dan di antara cara yang boleh kita ikuti adalah ketika kita menelaah atau mencermati bagaimana orang kafir itu akhirnya percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ada banyak cerita, ada banyak sekali kisah. Di antara yang menarik saya ingin sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, itu bagaimana Maurice Bucaille. Siapa itu Maurice Bucaille? Maurice Bucaille ini dokter ahli bedah berkebangsaan Prancis. Bagaimana dia akhirnya percaya bahwa Al-Quran kalamullah dan bahkan akhirnya masuk Islam. Maurice Bucaille ini ditunjuk oleh pemerintah Prancis menjadi anggota tim peneliti mumi. Ketika dia sebagai ahli bedah itu meneliti mumi, dia bedah-bedah muminya itu, dan mumi itu mumi Fir'aun. Tengah Januari lalu saya berkunjung ke museum Egypt Civilization Museum. Itu menggantikan museum yang lama, ini museum baru. Di situ seluruh koleksi mumi Fir'aun itu ditampilkan. Nah, di antaranya ada mumi Ramses II. Ini dipercaya sebagai Fir'aun yang ada di dalam kisah Nabi Musa itu. Ramses II itu masih utuh meskipun badannya mengkerut, mengecil, tapi masih utuh. Seluruh anggota tubuhnya utuh, bahkan rambutnya juga masih utuh. Ketika dia meneliti mumi itu, Maurice Bucaille menjumpai dua keanehan yang membuat dia itu bertanya-tanya. Apa? Yang pertama, bagaimana bisa ini jasad yang meninggal 3.500, 4.000 tahun yang lalu itu kok masih utuh? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia belah-belah, dia bedah-bedah itu, dia jumpai sekutur tubuh mumi itu mengandung banyak sekali garam. Dia bertanya ke kiri kanan, tidak ada yang bisa menjawab. Sampai suatu hari dia diundang dalam sebuah seminar tentang mumi di Kairo. Dia hadir. Kemudian pada kesempatan itu dia sampaikan pertanyaan itu kepada salah seorang pembicara atau salah seorang panelis. Di situ dia mendapatkan jawaban. Panelis itu menjawab pertanyaan Maurice Bucaille ini dengan mengutip ayat surat Yunus ayat 96, boleh dicek nanti. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu, jasadmu, liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu, setelah Fir'aun. Jadi yang menyelamatkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya kita semua tahu. Ketika yang ngejar Nabi Musa kan kepepet-pet ke pojok-pojok ya. Dia ada di tepian Laut Merah, no way out, tidak ada jalan keluar. Dia langsung maju terus, tenggelam di Laut Merah, mundur, dia makin dekat kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Di titik yang sangat menentukan ini juga pelajaran bagi kita. Jangan pernah putus asa. Kalau kita yakin, kita beriman kepada Allah, Allah itu akan memberikan pertolongan. Perintah Allah kepada Musa, idrib bi'asaka bil bahr. Ya, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Musa, apapun perintah Allah, meskipun sekilas perintah itu tak nyambung dengan dia punya persoalan, tapi sami'na wa ata'na, dia lakukan, jebret, kemudian itu laut membelah dan memberikan jalan keselamatan kepada Musa. Fir'aun yang juga tiba di tepian Laut Merah ngikuti Musa, kejar, dan
di tengah-tengah setelah Musa selamat, lalu laut menutup, menenggelamkan Fir'aun. Menenggelamkan Fir'aun, kemudian dia terkubur di dasar. Dan rupanya itulah preservasi yang luar biasa. Jadi preservasi, pengawetan, itu kan memang pakai garam. Makanya, dan itu masih berlaku sampai sekarang, itu namanya ikan asin, itu ikan yang di ini kan pakai garam. Oleh gerak-gerak tektonik itu wilayah yang membatasi antara benua Afrika dan benua Asia, itu adalah wilayah yang sangat dinamis secara tektonik. Ada gerak-gerak tektonik yang membuat yang dulunya itu dasar lautan kemudian nyembul ke atas. Ketika itu digali, didapatlah jasad Fir'aun itu. Dan sampai sekarang penggalian ekskavasi arkeologi itu masih terus berjalan dan ditemukan banyak sekali artefak, banyak sekali peninggalan arkeologis di masa Fir'aun. Fir'aun itu nama raja untuk Mesir, nama raja untuk Persia, Kisra, nama raja untuk Mataram, Sultan. Masih banyak. Maka kemudian museum yang lama itu udah nggak cukup lagi. Kalau kita masuk itu udah pen-petan itu, banyak sekali barang-barang yang ditemukan. Nah, kembali ke tadi itu, kemudian Maurice Bucaille akhirnya menyadari bahwa Al-Quran ini bukanlah sembarang buku, tapi memang dia betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia masuk Islam. Tapi yang menarik, sebelum dia masuk Islam, dia itu dia baru akan mau masuk Islam kalau dia paham isi Al-Quran. Itu yang menarik. Dan dia tahu untuk paham isi Al-Quran dia harus paham bahasa Al-Quran. Dan dia tahu bahasa Al-Quran itu tak lain adalah bahasa Arab. Karena itulah maka dia sebelum masuk Islam dia belajar dulu bahasa Arab. Itu terjadi pada usia 50 tahun. Usia dia 50 tahun. 2 tahun kemudian, dasar dia semangat dan cerdas, dia sudah bisa menguasai bahasa Arab. Akhirnya dia masuk Islam dan itu berita didengar oleh Raja Fat pada waktu itu kalau tidak salah. Kemudian dipanggil ke istana untuk mendapatkan hadiah. Ini orang kafir, ya, saja akhirnya percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Apalagi kita yang sudah Islam sejak dari dini, mestinya lebih kokoh lagi percaya kepada Al-Quran itu kalamullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pangkal dan ini pula yang akan menjadi dasar semua sejauh mana kita tamasuk bil Quran itu, termasuk di dalam kegairahan kita membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita lihat banyak sekali orang yang semangat membaca Al-Quran. Itu bagus. Cuma ada satu pertanyaan. Apakah itu hanya terjadi pada bulan Ramadan? Tentu tidak. Kalau kita harus membaca Al-Quran, berapa banyak itu kita harus membaca Al-Quran? Berapa banyak, jamaah sekalian? Nah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi itu memerintahkan kepada sahabat Abdullah bin Amru, Iqra'ul Quran fi syahrin, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya baca dari awal sampai akhir. Kalau bahasa kita, khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan 30 hari dan Al-Quran 30 juz, maka 1 hari 1 juz. Itu kalau mau kita cari ukuran banyaknya kita membaca Al-Quran, 1 hari 1 juz. Abdullah bin Amr masih mengatakan, ini ajidu kuwa, aku masih kuat. Lalu Nabi mengatakan, Iqra' fi isrin, bacalah dalam 20 hari. Ini ajidu kuwa, aku masih kuat. Iqra' fi khamsa asara, bacalah dalam 15 hari. Berarti sehari berapa? 2 juz. Masih juga Abdullah bin Amr mengatakan ini ajidu kuwah. Iqra' fi asrin, bacalah dalam 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Masih juga Abdullah bin Amr mengatakan ini ajidu kuwah. Lalu Nabi terakhir mengatakan Iqra' fi sab'in, bacalah dalam 7 hari. Dalam riwayat lain Iqra' fi salasin, bacalah dalam 3 hari. Kalau 7 hari berarti 4 juz. Kalau 3 hari berarti 10 juz. Dari situ kita bisa memahami kenapa para sahabat yang mulia
Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu kita membaca dia khatam tiap 7 hari. Bahkan ada yang tiap 3 hari, itu memang ada dasarnya. Tapi perintah asalnya adalah 1 hari 1 juz. Bisakah kita membaca 1 hari 1 juz? Persoalannya bukan bisa atau tidak. Kalau bisa atau tidak pasti bisa. Mengapa? Karena untuk membaca 1 juz itu hanya perlu waktu kurang lebih sekitar 40-45 menit. Andai kita membaca dipotong-potong 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, berarti hanya 4 kali kita menyentuh mushaf Al-Quran. Faktanya kita ini, sekarang ini contohnya adalah gadget ini. Menyentuh gadget berapa kali dan berapa lama kita bermain dengan gadget kita. Penelitian menunjukkan orang Indonesia juara dunia. 1 hari dia menyentuh gadget itu 318 kali. Padahal untuk 1 juz Al-Quran cuma perlu 4 kali saja. Banyak yang dari kita nggak sadar, ternyata segitu banyaknya. Lihat saja, apa barang terakhir yang disentuh sebelum tidur? Biasanya handphone. Dan apa barang pertama kali yang disentuh setelah bangun tidur? Ya handphone juga. Istri ketinggalan nggak apa-apa, tapi handphone nggak boleh ketinggalan. Sampai segitunya dan scroll nggak ini. Bahkan tak jarang jamaah itu begitu assalamualaikum langsung pegang handphone. Sampai segitunya. Berapa lama? Juara dunia juga Indonesia, 3,5 jam dalam 1 hari. Begini. Padahal untuk baca Al-Quran 1 juz cuma butuh 40 menit. Jadi soalnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Nah, di bulan Ramadan ini penting sekali untuk membangkitkan kemauan kita untuk lekat dengan Al-Quran. Dan di antara bentuk lekat kita kepada Al-Quran, selain tadi menggunakannya sebagai cara berpikir dan bertindak, juga dengan kita membaca. Karena Al-Quran itu nama lainnya juga Al-Quran, artinya bacaan. Jadi kalau kita tak pernah membaca Al-Quran, itu sama saja kita mendisfungsikan Al-Quran. Lagi pula bacaan Al-Quran itu pada akhirnya kebaikannya kembali kepada kita. Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Sahabatnya itu tak lain adalah mereka yang semasa hidup gemar membaca Al-Quran itu. Akan memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu diperoleh dari yang kita tahu 3. Yang pertama dari Nabi. Kegemaran kita membaca salawat. Man sholla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku. Man sholla alayya hina yusbihu asron wa hina yumsi asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku pagi hari 10 kali, petang hari 10 kali, adrokathu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang pertama, syafaat dari Nabi. Syafaat itu gampangnya kayak bantuan lah, pertolongan. Ya, jadi kita pingin apa kepada Allah, nah Nabi membantu kita ini. Ordal, orang dalam. Ini orang dalamnya Allah ya Nabi itu. Menyampaikan apa yang menjadi keinginan, itu syafaat. Lalu kedua dan ketiga syafaat dapat dari mana? Dari Al-Quran dan puasa. Nabi mengatakan Al-Quranu wasyamu wal Quranu yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat. Al-Quran memberikan syafaat kepada kita karena kita sudah menahan lapar dan dahaga. Dan Al-Quran memberikan syafaat kepada kita karena kita sudah membacanya. Karena itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita juga rajin membaca supaya kita dapat syafaat dari Al-Quran selain dari Nabi. Satu lagi, Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya dalam bacaan itu ada kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalihha, dan 1 kebaikan itu setara 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Lakin alif harfun,
lam harfun, mim harfun. Jadi alif lam mim berapa? 3 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Jadi 3 huruf berapa? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Itu saya dapat 30 kebaikan. Bayangkan kalau dilanjutkan dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin dan seterusnya, 1 hari 1 juz berapa puluh kebaikan itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari ini bulan Ramadan kita sudah hampir separuh ya, jangan sampai lewat begitu saja, harus ada hasil yang meningkat dibanding tahun lalu. Dan salah satu hasil penting dari kita ada di bulan Ramadan adalah lekatnya kita dengan Al-Quran ya. Ini saya bawa kantong ini bukan untuk gaya-gayaan ya, karena di dalamnya itu ada Al-Quran. Ini saya bawa kemana-mana, jadi ketika ada waktu kosong bukan untuk bengong, baca Quran. Sambil nunggu di bandara baca Quran. Sebelum ngantuk duduk pesawat baca Quran. Dan sejauh saya melakukan itu tidak ada penumpang yang protes atau apa, malah mungkin senang. Alhamdulillah ini pesawat ada yang lagi baca Quran. Kemana-mana, manfaatkan. Mumpung kita masih ada hidup. Nah, kalau sudah mati, tidak ada lagi kita kesempatan untuk lekat dengan Al-Quran. Inilah kesempatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita, termasuk diantaranya adalah untuk kita dekat, makin dekat dengan Al-Quran yang terwujud di dalam cara berpikir, perilaku, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, keluarga, tapi juga dalam kehidupan bangsa dan negara. Supaya kita mendapatkan rahmat darinya sebagaimana doa setiap kali kita khatam Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Hafal doa kita, tapi harus juga khatam beneran itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.